Selamat datang, wahai jiwa-jiwa yang terpilih. Di dalam dunia yang dipenuhi oleh kebisingan, di mana orang berlomba untuk berbicara lebih lantang, siapa yang paling berbahaya? Bukan mereka yang banyak berteriak, bukan mereka yang membanjiri dunia dengan ancaman kosong, tetapi mereka yang diam, yang berdiri tegak tanpa kata, yang mengamati tanpa terbaca, yang kehadirannya begitu sunyi, namun mengguncang seluruh semesta. Kamu tahu apa yang lebih menakutkan dari sebuah ancaman? Ketidakpastian. Ketidakpastian memaksa manusia untuk berhadapan dengan imajinasi mereka sendiri. Dan percayalah, tidak ada yang bisa menciptakan ketakutan yang lebih dahsyat selain imajinasi seseorang yang dibiarkan mengembara tanpa kepastian. Ketika kamu diam, kamu memberikan panggung bagi musuhmu untuk melawan ketakutan mereka sendiri. Tanpa perlawanan, tanpa perlu mengangkat satu jari pun, kamu membiarkan mereka hancur oleh pikiran mereka sendiri. Kesunyian bukanlah tanda kelemahan. Kesunyian adalah badai yang tenang, kekuatan yang menunggu momen tepat untuk menghempaskan segalanya. Dalam ketenangan itu, ada misteri yang tak bisa diterjemahkan, ada tekanan yang membuat orang gelisah, ada ketidakpastian yang menggerogoti keberanian mereka. Bayangkan ini. Seseorang mencoba memprovokasimu, menghina, menyerang dengan kata-kata yang tajam. Mereka mengharapkan reaksi. Mereka ingin melihatmu terguncang, tetapi kamu tidak memberi mereka apa-apa. Tidak satu kata pun, tidak satu isyarat pun, hanya keheningan. Dan di sanalah, di dalam kekosongan itu, mereka mulai mempertanyakan segalanya. Apakah aku telah salah? Apakah dia sedang merencanakan sesuatu? Apakah aku sudah kalah bahkan sebelum pertempuran dimulai? Diam adalah ketenangan yang membuat musuhmu gelisah. Diam adalah bayangan yang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Diam adalah ketidakterdugaan yang membuat mereka terus menebak tanpa jawaban. Diam adalah kendali. Kendali atas emosi. Kendali atas situasi. Kendali atas diri sendiri. Dan kendali atas mereka yang berusaha mengguncangmu. Kesunyianmu akan membuat mereka berperang dengan diri mereka sendiri. Kesunyianmu akan membuat mereka meragukan kekuatan mereka sendiri. Kesunyianmu akan membuat mereka salah langkah. Karena dalam ketakutan, manusia cenderung bergerak tanpa berpikir. Dan saat itu terjadi, kamu sudah memenangkan permainan ini tanpa perlu berkata sepatah kata pun. Hari ini, kamu akan belajar tentang kekuatan dalam diam, tentang bagaimana keheningan dapat menjadi senjata yang lebih tajam dari pedang, tentang bagaimana diam bisa meruntuhkan lawan lebih dalam dari kata-kata, dan tentang bagaimana ketenanganmu bisa menjadi badai yang menggetarkan dunia. Jika kamu merasakan resonansi dari pesan ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan menulis 77 sebagai tanda bahwa kamu telah memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu berteriak. Kadang, ia hanya diam, menunggu, dan pada saat yang tepat, ia menang. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Bagian 1. Kesunyian yang memaksa mereka berhadapan dengan diri sendiri. Bayangkan dirimu berdiri di tengah badai, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Angin berteriak, ombak menghantam, tetapi kamu tetap tegak. Tidak ada ketakutan di matamu. Tidak ada kepanikan dalam hatimu. Hanya ketenangan yang memancar, menembus segala hiruk-pikuk di sekitarmu. Itulah kekuatan dalam diam. Itulah kekuatan yang membuat dunia di sekelilingmu gemetar tanpa perlu satu kata pun terucap. Musuh yang sejati bukanlah mereka yang berteriak di hadapanmu. Bukan mereka yang menghujanimu dengan kata-kata kasar, provokasi, atau fitnah. Musuh yang sesungguhnya adalah diri mereka sendiri. Ketakutan mereka, keraguan mereka, bayangan mereka yang terus menghantui setiap keputusan yang mereka buat. Dan ketika kamu memilih diam, kamu melemparkan mereka ke dalam medan pertempuran yang paling sulit, pertempuran melawan diri mereka sendiri. Diam.
itu cermin yang menghadapkan mereka dengan bayangan mereka sendiri. Ketika seseorang menyerangmu dengan kata-kata, mereka berharap mendapatkan umpan balik. Mereka ingin melihatmu bereaksi, marah, membela diri, atau bahkan berteriak. Namun, ketika kamu memilih untuk diam, kamu tidak hanya mengecewakan harapan mereka, tetapi juga membuat mereka harus berhadapan dengan refleksi mereka sendiri. Tanpa distraksi, tanpa suara yang bisa mengalihkan perhatian mereka, mereka mulai mendengar bisikan-bisikan kecil di dalam kepala mereka sendiri. Bisikan yang selama ini mereka abaikan, suara hati yang selama ini mereka bungkam, dan suara itu bertanya, apakah aku benar? Apakah aku telah salah? Mengapa dia tidak bereaksi? Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Mereka mulai meragukan langkah mereka sendiri. Setiap gerakan yang mereka buat terasa seperti kesalahan. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti ketidakyakinan. Mereka mulai mencari makna dalam setiap ekspresi wajahmu, dalam setiap gerakan kecilmu, dalam setiap detik keheningan yang kamu berikan. Dan semakin lama mereka mencari, semakin dalam mereka tenggelam dalam jurang ketidakpastian. Diam adalah jalan yang membawa mereka ke dalam kegelapan diri sendiri. Kebanyakan orang takut dengan kesunyian, bukan karena mereka takut dengan heningnya, tetapi karena mereka takut dengan apa yang muncul di dalam kepala mereka ketika tidak ada suara lain yang bisa mengalihkan perhatian mereka. Ketika kamu diam, kamu menciptakan ruang kosong yang harus mereka isi sendiri. Dan tanpa jawaban darimu, mereka mulai mengisi ruang itu dengan ketakutan mereka sendiri. Mereka memutar ulang percakapan-percakapan sebelumnya, mencoba mencari makna yang tersembunyi dalam setiap kata. Mereka mengingat semua interaksi mereka denganmu, mencari tanda-tanda yang mungkin terlewat. Dan dalam proses itu, mereka mulai tersesat dalam pikirannya sendiri. Rasa percaya diri mereka mulai terkikis. Keputusan-keputusan yang sebelumnya mereka buat dengan yakin, kini terasa goyah. Mereka tidak lagi yakin apakah mereka berada di pihak yang benar. Dan itulah titik di mana diam menjadi lebih kuat dari ribuan kata. Keheningan yang mengubah pikiran menjadi senjata. Ketika kamu memilih untuk tidak berbicara, kamu memaksa mereka berbicara dengan diri mereka sendiri. Kamu tidak perlu menghakimi, tidak perlu menegur, tidak perlu membela diri. Mereka akan melakukan semuanya sendiri. Mereka akan meragukan diri mereka sendiri. Mereka akan membuat kesimpulan yang lebih buruk daripada apapun yang bisa kamu katakan. Karena di dalam pikiran manusia, ketidakpastian adalah musuh terbesar. Orang lebih takut pada sesuatu yang tidak mereka mengerti, dibandingkan dengan sesuatu yang sudah mereka ketahui, tidak peduli seburuk apapun itu. Ketika kamu diam, kamu menjadi teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan. Mereka melihatmu, tetapi tidak bisa membaca niatmu. Mereka menantimu berbicara, tetapi tidak pernah mendengar suaramu. Dan dalam diam itu, kamu telah menang, karena mereka kini menjadi musuh bagi diri mereka sendiri. Diam bukan kelemahan, itu adalah ketenangan sebelum kemenangan. Dalam peperangan, mereka yang bertindak tergesa-gesa adalah mereka yang paling mudah dikalahkan. Mereka yang berbicara terlalu cepat seringkali mengatakan sesuatu yang melemahkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka yang tahu kapan harus diam, mereka yang tahu kapan harus menunggu, merekalah yang mengendalikan permainan. Kesunyianmu bukan tanda bahwa kamu menyerah. Kesunyianmu adalah bukti bahwa kamu memiliki kendali penuh. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun tentang kebenaranmu. Kamu tidak perlu memvalidasi dirimu kepada siapapun. Dan semakin lama kamu bertahan dalam kesunyian, semakin besar dampaknya bagi mereka yang mencoba menjatuhkanmu. Jadi, biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka menebak. Biarkan mereka mengisi kekosongan dengan ketakutan mereka sendiri. Dan kamu hanya perlu diam. Karena di saat mereka sibuk bertarung dengan diri mereka sendiri, kamu sudah melangkah jauh di depan mereka. Jika kamu merasakan kekuatan dari pesan ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Kirimkan sinyal kuat ke semesta. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 untuk menyatakan bahwa kamu siap menguasai keheningan dan menjadikannya senjata terhebat dalam hidupmu. Karena kadang,
Kemenangan terbesar bukanlah tentang siapa yang berbicara paling lantang, tetapi siapa yang bisa tetap diam paling lama. Bagian 2. Keheningan yang menandakan penguasaan diri di tengah kekacauan. Di dunia yang berisik ini, banyak yang berlomba-lomba menjadi paling lantang. Mereka ingin didengar, ingin diperhatikan, ingin suaranya memenuhi ruang. Tetapi di antara semua hiruk-pikuk itu, ada satu suara yang jauh lebih kuat daripada teriakan, lebih tajam daripada kritik, lebih menusuk daripada hinaan, yaitu keheningan. Diam bukan sekadar absennya kata-kata. Diam adalah pernyataan. Diam adalah penguasaan diri. Diam adalah ketenangan yang tak tergoyahkan. Bahkan ketika dunia berusaha menenggelamkanmu dalam gelombang kekacauan. Orang yang bisa diam di tengah badai bukanlah orang yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang telah menguasai dirinya sendiri. Mereka tidak terguncang oleh provokasi, tidak terpancing oleh emosi, tidak kehilangan kendali, hanya karena ada yang mencoba mengusik kedamaian mereka. Jika dunia ini adalah medan perang, maka mereka yang bisa tetap diam adalah mereka yang paling sulit dikalahkan. Kekuatan. Menahan diri. Ketika dunia berusaha menarikmu ke dalam kekacauan. Kebanyakan orang bereaksi secara naluriah ketika mereka diprovokasi. Jika seseorang menyerang, mereka ingin membalas. Jika seseorang meremehkan, mereka ingin membuktikan diri. Jika seseorang menyakiti, mereka ingin membalas rasa sakit itu. Tetapi di antara semua reaksi itu, ada satu pilihan yang paling kuat, tidak bereaksi sama sekali. Diam di saat orang lain berusaha menarikmu ke dalam kekacauan, bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah bukti bahwa kamu memiliki kendali penuh atas dirimu sendiri. Kamu tidak tunduk pada emosi sesaat. Kamu tidak membiarkan orang lain mengontrol tindakanmu. Kamu tidak memberikan mereka kekuatan untuk mengendalikan perasaanmu. Ketika seseorang mencoba memancing amarahmu, dan kamu tetap diam, mereka mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak bereaksi? Ketika seseorang berusaha menjatuhkanmu, dan kamu tetap tenang, mereka mulai gelisah. Apa yang dia pikirkan? Ketika seseorang mengharapkanmu kehilangan kendali, dan kamu justru berdiri kokoh, mereka mulai takut. Apakah aku telah salah langkah? Ketika kamu menolak untuk terseret dalam permainan mereka, kamu menunjukkan bahwa kamu beroperasi di tingkat yang berbeda. Kamu tidak terganggu oleh kekacauan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu berdiri di atas ketenanganmu sendiri, dan itulah yang membuatmu lebih kuat daripada mereka yang terus berusaha menjeratmu dengan emosi. Kesunyian yang menggetarkan, ketika keheninganmu menjadi cermin ketidakstabilan mereka. Orang yang hidup dalam kekacauan hanya merasa berkuasa ketika mereka bisa menarik orang lain ke dalamnya. Mereka memancing reaksi, mereka mencari konflik, mereka berharap kamu terpancing. Tetapi ketika kamu menolak untuk ikut dalam permainan mereka, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Mereka mulai kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Semakin mereka berusaha membuatmu marah, semakin tenang kamu menjadi. Semakin mereka mencoba mengusikmu, semakin tak tergoyahkan dirimu. Semakin mereka berteriak, semakin jelas perbedaan antara mereka dan dirimu. Dan disitulah keheninganmu berubah menjadi senjata. Ketika seseorang kehilangan kendali, mereka menjadi tidak rasional. Mereka mulai membuat kesalahan. Mereka mulai menunjukkan sisi diri mereka yang sebenarnya. Mereka memperlihatkan betapa lemahnya mereka tanpa disadari. Dan kamu hanya berdiri di sana, mengamati, menguasai situasi, tanpa perlu mengatakan sepatah kata pun. Ketahanan dalam diam. Bukti bahwa kamu tidak mudah dihancurkan. Kamu mungkin pernah menghadapi orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu. Mereka mungkin berusaha menyerangmu dengan kata-kata. Mereka mungkin menguji kesabaranmu. Mereka mungkin mencoba membuatmu kehilangan kendali. Tetapi di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih kuat dari itu semua. Kamu memiliki ketahanan yang tidak bisa mereka runtuhkan. Kamu memiliki ketenangan yang tidak bisa mereka goyahkan. Kamu memiliki kendali diri yang membuat mereka frustrasi. Kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang paling keras berbicara. Kekuatan sejati terletak pada siapa yang paling tenang
ketika dunia berusaha membuatnya meledak. Mereka yang bisa tetap diam di tengah badai adalah mereka yang akan tetap berdiri ketika badai itu berlalu. Mereka yang tidak tergoyahkan oleh provokasi adalah mereka yang akan memenangkan pertempuran tanpa perlu bertarung. Mereka yang tahu kapan harus diam adalah mereka yang benar-benar menguasai permainan ini. Jadi biarkan mereka berbicara, biarkan mereka berteriak, biarkan mereka mencoba menarikmu ke dalam kekacauan mereka. Dan kamu hanya perlu tetap diam, karena dalam diam itu ada kemenangan yang sudah kamu genggam sejak awal. Tunjukkan bahwa kamu adalah bagian dari mereka yang kuat dan tak tergoyahkan. Jika kamu merasakan kekuatan dari pesan ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Kirimkan sinyal kuat ke semesta. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 untuk menyatakan bahwa kamu telah memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu berteriak. Kadang, ia hanya diam, menunggu, dan pada saat yang tepat, ia menang. Karena kekuatan terbesar bukan tentang siapa yang bisa berbicara paling lantang, tetapi siapa yang bisa tetap diam ketika semua orang kehilangan kendali. Bagian 3. Diam adalah kejutan yang tidak bisa mereka prediksi. Dalam kehidupan ini, banyak yang takut pada hal yang tidak bisa mereka lihat. Mereka lebih takut pada kegelapan dibandingkan dengan cahaya yang menyilaukan. Mereka lebih takut pada keheningan dibandingkan dengan teriakan yang memekakan telinga. Dan mereka lebih takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi dibandingkan dengan ancaman yang jelas di depan mata. Ketika kamu memilih diam, kamu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditebak. Kamu menjadi misteri yang tidak bisa mereka pecahkan. Kamu menjadi ketidakpastian yang membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak. Karena di balik diam yang kamu pertahankan, ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu sedang menunggu waktu yang tepat? Apakah kamu sedang menyusun strategi? Apakah kamu sama sekali tidak peduli? Mereka tidak akan pernah tahu. Dan ketidaktahuan itu jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan apapun yang bisa kamu katakan. Ketidakpastian adalah senjata yang paling mematikan. Orang merasa nyaman ketika mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan jika itu sesuatu yang buruk, setidaknya mereka bisa mempersiapkan diri. Tetapi ketika kamu tetap diam, kamu mengambil kenyamanan itu dari mereka. Mereka mulai menebak-nebak. Mereka mulai ragu dengan langkah mereka sendiri. Mereka mulai melihat ancaman di tempat yang bahkan tidak ada. Dan di saat mereka sibuk mengkhawatirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada di kepala mereka sendiri, kamu tetap tenang, tetap tidak tergoyahkan. Kamu telah mengubah ketidakpastian menjadi senjata. Kamu telah membuat mereka bertarung dengan bayangan mereka sendiri. Diam adalah tirai yang menutupi gerakanmu. Ketika seseorang berbicara terlalu banyak, mereka memberi petunjuk tentang strategi mereka. Mereka tanpa sadar menunjukkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Mereka kehilangan elemen kejutan. Tetapi ketika kamu memilih untuk diam, kamu tetap dalam bayangan. Tidak ada yang tahu apa yang akan kamu lakukan. Tidak ada yang bisa memprediksi langkahmu berikutnya. Apakah kamu akan bertindak? Apakah kamu akan membiarkan keadaan berjalan dengan sendirinya? Atau apakah kamu telah menang tanpa perlu melakukan apa-apa? Ketika mereka tidak tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mereka mulai kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Karena manusia takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Dan kamu, dalam diam itu, telah menjadi teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan. Ketidakpastian membuat mereka membuat kesalahan sendiri. Ketika seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka mulai bertindak secara impulsif. Mereka takut, mereka cemas, mereka ingin mengendalikan keadaan. Dan dalam usaha mereka untuk mencari kepastian, mereka justru membuat kesalahan. Mereka menjadi terlalu waspada. Mereka bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak mengancam mereka. Mereka bertindak sebelum berpikir. Dan itulah momen di mana kamu telah menang tanpa perlu bergerak sedikit pun. Kamu tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka yang menghancurkan diri mereka sendiri. Kamu hanya diam, tetapi mereka yang menjadi cemas, takut, dan kehilangan kendali. Kamu telah mengubah kesunyian menjadi jebakan yang tidak bisa mereka hindari.
ketenanganmu, adalah pukulan terberat bagi mereka. Seseorang yang berbicara banyak dan bereaksi cepat adalah seseorang yang bisa ditebak. Tetapi seseorang yang diam dan tenang adalah seseorang yang tidak bisa diukur. Mereka yang lemah akan berusaha menarik perhatian dengan kata-kata mereka, tetapi mereka yang benar-benar kuat tidak perlu berkata apa-apa untuk menunjukkan kekuatan mereka. Karena mereka yang benar-benar kuat tidak perlu terburu-buru. Mereka tidak perlu menjelaskan diri mereka. Mereka tahu bahwa waktu selalu berada di pihak mereka. Mereka tahu bahwa dengan membiarkan lawan mereka tenggelam dalam ketidakpastian, mereka sudah membuat musuh mereka kalah sebelum pertarungan dimulai. Dan kamu adalah mereka yang kuat itu. Biarkan mereka ketakutan dengan keheninganmu. Biarkan mereka menebak. Biarkan mereka ragu dengan diri mereka sendiri. Biarkan mereka kehilangan kendali atas pikiran mereka sendiri. Karena pada akhirnya, mereka akan menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang siapa yang berbicara paling lantang, tetapi siapa yang paling sulit ditebak. Jadi tetaplah tenang, tetaplah diam, tetaplah menjadi teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan. Karena dalam diam itu, kamu telah menciptakan ketakutan yang jauh lebih besar daripada apapun yang bisa diucapkan dengan kata-kata. Buktikan bahwa kamu memiliki kendali atas diri sendiri. Jika kamu merasakan kekuatan dari pesan ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Kirimkan sinyal kuat ke semesta. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 untuk menyatakan bahwa kamu telah memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu berteriak. Kadang ia hanya diam, menunggu. Dan pada saat yang tepat, ia menang. Karena di dunia ini, yang paling berbahaya bukan mereka yang banyak berbicara, tetapi mereka yang diam, mengamati, dan menunggu momen yang tepat. Bagian 4. Keheningan yang menunjukkan bahwa kamu tak tersentuh oleh kekuasaan mereka. Ada kekuatan yang tidak bisa dibeli. Ada keteguhan yang tidak bisa digoyahkan. Ada ketenangan yang tidak bisa dihancurkan oleh ancaman, ejekan, atau provokasi. Itu adalah kekuatan yang datang dari dalam. Kekuatan yang tidak bergantung pada validasi dari orang lain. Kekuatan yang berdiri kokoh meski badai menerpa. Dan salah satu tanda dari kekuatan ini adalah diam. Diam bukan berarti takut. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah pernyataan bahwa kamu tidak bisa disentuh oleh permainan mereka. Mereka ingin kamu bereaksi. Mereka ingin kamu tersulut. Mereka ingin kamu membela diri, marah, atau bahkan menunjukkan bahwa kamu peduli dengan apa yang mereka katakan. Tetapi kamu hanya tersenyum dan diam. Dan disitulah letak kemenanganmu. Ketika kamu diam, kamu menunjukkan bahwa mereka tidak punya kendali atasmu. Di dunia ini, banyak orang hidup dengan mencoba mengendalikan orang lain. Mereka menggunakan kata-kata mereka untuk menusuk. Mereka menggunakan sikap mereka untuk menekan. Mereka berharap bisa membuatmu bereaksi, agar mereka merasa berkuasa atas emosimu. Namun, ketika kamu diam, kamu membalikan keadaan. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bisa mereka kendalikan. Kamu tidak menari mengikuti irama mereka. Kamu tidak membiarkan emosi mereka menentukan tindakanmu. Kamu tidak memberikan mereka kepuasan untuk melihatmu goyah. Dan ketika mereka menyadari hal itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Mereka mulai kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Orang yang mencoba menguasai orang lain adalah mereka yang tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Mereka butuh reaksi dari luar untuk merasa memiliki kekuatan. Tetapi ketika kamu diam, ketika kamu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadapmu, mereka mulai panik. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah aku tidak lagi punya kendali? Apakah aku tidak sepenting yang aku kira? Mengapa dia tidak merespons? Dan perlahan, mereka mulai kehilangan kekuatan yang mereka pikir mereka miliki atasmu. Tanpa harus melawan, kamu sudah menang. Diam adalah bukti bahwa kamu tidak membutuhkan validasi mereka. Ada satu kelemahan terbesar yang dimiliki oleh mereka yang lemah. Mereka selalu butuh diakui. Mereka ingin diperhatikan. Mereka ingin direspon.
Mereka ingin diakui keberadaannya, bahkan jika itu melalui konflik. Tetapi kamu tidak membutuhkan semua itu. Kamu tidak butuh orang lain untuk mengakui nilaimu. Kamu tidak butuh pembenaran dari mereka untuk merasa bahwa kamu berharga. Kamu tahu siapa dirimu dan kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dan itulah yang membuatmu tak tersentuh. Orang yang butuh pengakuan dari luar akan selalu tergantung pada pendapat orang lain. Tetapi orang yang tahu siapa dirinya, yang tidak perlu validasi dari siapapun, adalah orang yang tidak bisa dijatuhkan. Keheninganmu adalah pengingat bahwa kamu berjalan di jalur yang lebih tinggi. Mereka yang terus berbicara, mereka yang terus memaksa reaksi, mereka yang terus berusaha menjatuhkanmu, mereka ada di bawah. Mereka masih terjebak dalam lingkaran emosi mereka sendiri. Tetapi kamu telah melampaui semua itu. Kamu tidak perlu menanggapi setiap hinaan. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada orang yang sudah memutuskan untuk tidak mendengarkan. Kamu tidak perlu membuang energi untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagimu. Kamu berjalan di jalur yang lebih tinggi. Kamu tidak bermain dalam permainan mereka. Dan semakin lama mereka mencoba menarikmu ke bawah, semakin jelas terlihat bahwa kamu berada di atas mereka. Mereka berusaha merendahkanmu, tetapi keheninganmu membuat mereka sadar bahwa mereka tidak pernah bisa menyentuhmu. Dan itulah bukti kemenanganmu. Tunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang tak tersentuh. Jika kamu merasakan kekuatan dari pesan ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Kirimkan sinyal kuat ke semesta. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 untuk menyatakan bahwa kamu memahami kekuatan dalam diam, bahwa kamu tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, bahwa kamu berjalan di jalur yang lebih tinggi, dan bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkanmu kecuali dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, mereka yang paling kuat bukanlah mereka yang paling banyak berbicara, tetapi mereka yang tetap diam ketika dunia mencoba mengganggu kedamaiannya. Bagian 5. Diam yang menyuburkan paranoia mereka. Pernahkah kamu melihat seseorang yang mencoba menyembunyikan ketakutannya, tetapi semakin ia berusaha, semakin jelas terlihat bahwa ia tidak bisa tenang? Pernahkah kamu menyaksikan seseorang yang terlihat percaya diri, tetapi saat dihadapkan dengan keheningan, ia mulai gelisah, mulai meragukan dirinya sendiri? Inilah kekuatan keheningan. Bukan hanya sekadar menahan kata-kata, tetapi menciptakan ruang kosong yang akan diisi oleh ketakutan lawanmu sendiri. Karena manusia takut pada apa yang tidak bisa mereka ketahui. Mereka takut pada apa yang tidak bisa mereka tebak. Mereka takut pada sesuatu yang tidak memiliki jawaban pasti. Dan ketika kamu memilih diam, kamu memberikan mereka sesuatu yang lebih menakutkan dari ancaman, ketidakpastian. Diam adalah percikan yang menyalakan api paranoia. Ketika seseorang menyerangmu dengan kata-kata, mereka mengharapkan respons. Mereka ingin melihat reaksi, apakah itu kemarahan, pembelaan, atau ketakutan. Tetapi ketika kamu tidak memberikannya, mereka tidak memiliki petunjuk bagaimana harus bertindak. Mereka mulai menebak-nebak. Apakah dia sedang merencanakan sesuatu? Apakah aku sudah salah langkah? Apakah dia tahu sesuatu yang tidak aku ketahui? Dan di sanalah perang sesungguhnya dimulai. Bukan perang antara kamu dan mereka, tetapi perang dalam pikiran mereka sendiri. Mereka mulai mencari-cari makna dalam setiap gerakanmu, setiap tatapan matamu, bahkan dalam ketidakhadiranmu. Dan semakin mereka mencari, semakin dalam mereka tersesat dalam ketakutan mereka sendiri. Keheningan mengubah imajinasi mereka menjadi musuh terbesar mereka. Ketika seseorang dibiarkan tanpa jawaban, pikirannya akan mulai mengisi kekosongan itu dengan skenario-skenario yang ia ciptakan sendiri. Dan seringkali, skenario yang mereka buat jauh lebih menakutkan daripada kenyataan. Mereka akan mulai membayangkan bahwa kamu sedang menyusun strategi. Mereka akan mulai berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan yang tidak mereka ketahui. Mereka akan mulai melihat ancaman di tempat yang bahkan tidak ada. Dan saat mereka semakin tenggelam dalam paranoia mereka sendiri, mereka akan mulai melakukan kesalahan. Mereka akan mulai bertindak tanpa berpikir. Mereka akan mulai menunjukkan kelemahan mereka sendiri.
mereka akan mulai melawan bayangan yang sebenarnya tidak pernah ada. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Mereka yang akan menghancurkan diri mereka sendiri. Diam adalah ruang kosong yang tidak bisa. Mereka kendalikan orang-orang yang senang mengendalikan orang lain akan selalu membutuhkan reaksi. Mereka ingin melihat bahwa kata-kata mereka memiliki dampak. Mereka ingin memastikan bahwa mereka bisa mengontrol emosimu, memanipulasi tindakanmu. Tetapi ketika kamu diam, kamu mengambil kendali itu dari mereka. Mereka tidak bisa membaca langkahmu. Mereka tidak bisa memprediksi niatmu. Mereka tidak bisa memastikan apakah mereka telah menang atau justru telah kalah sejak awal. Dan di sanalah, di tengah ketidakpastian itu, mereka akan mulai kehilangan pegangan mereka sendiri. Kamu tidak perlu mengatakan apapun untuk membuat mereka goyah. Keheninganmu sudah lebih dari cukup untuk mengguncang mereka. Ketika paranoia mengambil alih, mereka menjadi lemah. Kamu tahu apa yang lebih berbahaya dari musuh yang kuat? Musuh yang ketakutan. Karena ketika seseorang mulai dikuasai oleh paranoia, mereka mulai meragukan semua yang mereka lakukan. Setiap keputusan terasa salah. Setiap langkah terasa mengarah ke kehancuran. Setiap detik keheningan menjadi tekanan yang tidak bisa mereka tahan. Mereka akan mulai berbicara lebih banyak, mencoba menutupi ketakutan mereka. Mereka akan mulai bertindak lebih agresif, berusaha menyembunyikan kecemasan mereka. Mereka akan mulai kehilangan kendali atas emosi mereka sendiri. Dan saat itulah kamu tahu bahwa mereka telah kalah. Kamu tidak perlu berbuat apapun. Biarkan keheningan melakukan pekerjaannya. Dalam peperangan, ada dua cara untuk menang. Bertarung sampai musuh menyerah, atau membiarkan musuh menghancurkan dirinya sendiri. Dan keheningan adalah jalan menuju kemenangan yang kedua. Kamu tidak perlu berdebat. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada mereka yang sudah memutuskan untuk tidak mendengarkan. Kamu hanya perlu diam. Dan biarkan mereka menghadapi musuh yang paling menakutkan, pikiran mereka sendiri. Buktikan bahwa kamu menguasai keheningan. Jika kamu merasakan kekuatan dari pesan ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Kirimkan sinyal kuat ke semesta. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 untuk menyatakan bahwa kamu memahami bahwa diam bukan kelemahan, tetapi strategi. Bahwa kamu memahami bahwa keheningan bisa lebih menggetarkan daripada 1000 kata. Dan bahwa kamu telah memilih untuk tidak bereaksi, karena kamu tahu, pada akhirnya, mereka akan kalah melawan diri mereka sendiri. Bagian 6. Keheningan yang menghapus keberadaan mereka. Ada satu hal yang paling ditakuti oleh mereka yang mencari perhatian. Bukan hinaan, bukan perlawanan, bukan bahkan ancaman. Yang paling mereka takutkan adalah ketidakpedulian. Karena manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk diakui. Mereka ingin diakui keberadaannya, ingin mendapat reaksi, ingin merasa memiliki dampak pada dunia di sekitarnya. Dan saat seseorang menyerangmu, menghina, atau mencoba menjatuhkanmu, mereka tidak hanya ingin menyakitimu, mereka ingin melihat bahwa tindakan mereka berarti. Tetapi ketika kamu diam, ketika kamu tidak memberikan reaksi, ketika kamu tidak membalas dengan amarah atau perlawanan, maka dalam sekejap, kamu telah menghapus keberadaan mereka. Mereka bukan lagi ancaman. Mereka bukan lagi sesuatu yang perlu kamu pikirkan. Mereka hanyalah bayangan yang tidak memiliki tempat dalam duniamu. Dan inilah kekuatan yang sesungguhnya, menghilangkan pengaruh mereka tanpa harus berbuat apapun. Ketika kamu tidak memberi validasi, mereka mulai lenyap. Orang yang hidup dari konflik, orang yang senang menyebarkan kebencian, mereka membutuhkan satu hal, reaksi. Mereka membutuhkan perlawanan, agar mereka bisa merasa kuat. Mereka membutuhkan perhatian, agar mereka bisa merasa penting. Mereka membutuhkan validasi, agar mereka bisa merasa bahwa apa yang mereka lakukan memiliki makna. Tetapi ketika kamu menolak memberikan semua itu, mereka kehilangan alasan untuk terus menyerang. Mereka kehilangan pegangan atas eksistensi mereka dalam hidupmu.
Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak sepenting yang mereka kira, dan saat kesadaran itu tumbuh, mereka akan semakin kecil, semakin lemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Tanpa harus berkata apapun, kamu telah mengalahkan mereka. Diam adalah cermin yang menghadapkan mereka dengan kekosongan. Saat seseorang memancing reaksi darimu dan kamu tetap diam, kamu tidak hanya menunjukkan kekuatanmu, tetapi juga menghadapkan mereka dengan realitas yang paling menyakitkan, bahwa mereka tidak memiliki dampak apapun dalam hidupmu. Tanpa reaksimu, mereka terjebak dalam keheningan mereka sendiri. Mereka berbicara, tetapi suaranya tidak bergema. Mereka menyerang, tetapi pukulannya tidak menyentuh siapapun. Dan semakin lama mereka berusaha mendapatkan reaksi, semakin mereka menyadari bahwa tidak ada yang peduli. Ini bukan hanya membuat mereka frustrasi, tetapi juga menghancurkan mereka dari dalam. Karena seseorang yang tidak mendapatkan validasi pada akhirnya akan mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah aku tidak lagi penting? Apakah aku tidak lagi memiliki kendali? Apakah aku tidak berarti bagi siapapun? Dan saat pertanyaan itu mulai mengisi kepala mereka, mereka pun mulai kehilangan arah. Tanpa perlu perlawanan, mereka telah kalah. Keheningan yang memisahkanmu dari dunia mereka. Orang yang terus mencari konflik hidup dalam realitas yang berbeda. Mereka mencari drama, mencari perhatian, mencari validasi. Dunia mereka penuh dengan emosi yang tidak stabil, reaksi yang impulsif, dan perasaan ingin mengendalikan orang lain. Tetapi kamu tidak hidup dalam dunia itu. Kamu berjalan di jalur yang berbeda. Kamu hidup dengan ketenangan, dengan kendali, dengan kejelasan. Dan semakin kamu diam, semakin kamu menjauh dari kekacauan mereka. Mereka bisa berteriak, tetapi suaramu tetap hening. Mereka bisa memprovokasi, tetapi kamu tetap tenang. Mereka bisa mencoba menarikmu ke dalam drama mereka, tetapi kamu tidak pernah masuk ke dalamnya. Dan pada akhirnya, mereka menyadari satu hal yang sangat menyakitkan, bahwa kamu tidak lagi berada dalam dunia mereka, bahwa kamu tidak bisa mereka sentuh, bahwa keberadaan mereka dalam hidupmu telah lenyap. Kemenangan sejati bukanlah mengalahkan mereka, tetapi membuat mereka tidak lagi ada. Ketika seseorang menghinamu dan kamu membalas, mereka menang. Ketika seseorang menyerangmu dan kamu membela diri, mereka menang. Ketika seseorang mencoba mengendalikan emosimu dan kamu bereaksi, mereka menang. Tetapi ketika mereka melakukan semuanya dan kamu tetap diam, maka kamu telah menang tanpa perlu bertarung. Kamu telah membuktikan bahwa mereka tidak memiliki tempat dalam hidupmu. Kamu telah menunjukkan bahwa mereka tidak cukup berarti untuk mendapatkan reaksi darimu. Dan kemenangan ini jauh lebih besar daripada sekadar membalas atau menjelaskan diri. Karena kamu bukan hanya mengalahkan mereka, kamu telah menghapus keberadaan mereka sepenuhnya. Jadilah pribadi yang tak bisa disentuh oleh permainan mereka. Jika kamu merasakan kekuatan dari pesan ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Kirimkan sinyal kuat ke semesta. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 untuk menyatakan bahwa kamu memahami bahwa diam bukan hanya sebuah sikap, tetapi sebuah pernyataan, bahwa kamu memahami bahwa keheningan bisa lebih kuat daripada kata-kata, dan bahwa ketika seseorang tidak bisa lagi menyentuhmu, mereka tidak akan lagi memiliki kuasa atas hidupmu. Bagian 7. Keheningan yang menjadikanmu pribadi yang berada di tingkat lebih tinggi. Ada dua jenis manusia di dunia ini. Mereka yang sibuk membuktikan diri dengan suara lantang, dan mereka yang tidak perlu membuktikan apapun, karena keberadaan mereka sendiri sudah cukup berbicara. Mereka yang menghabiskan energi untuk membela diri, dan mereka yang memilih untuk tetap diam, karena mereka tahu bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan dari mulut yang berisik. Mereka yang terjebak dalam kebisingan, dan mereka yang telah melampaui semua itu, hidup dalam ketenangan yang tak tergoyahkan. Kamu termasuk yang mana? Jika kamu memilih diam, bukan karena takut, bukan karena kalah, tetapi karena kamu berada di tingkat yang lebih tinggi, maka kamu telah memahami kekuatan yang sesungguhnya. Karena di dunia ini,
Orang-orang yang berbicara paling banyak seringkali adalah mereka yang paling tidak yakin dengan dirinya sendiri. Sedangkan mereka yang benar-benar kuat tidak perlu menjelaskan siapa mereka, karena dunia bisa melihatnya sendiri. Diam bukan kelemahan, diam adalah ketinggian. Ketika seseorang menyerangmu dan kamu membalas, kamu menempatkan dirimu setara dengan mereka. Ketika seseorang memprovokasimu dan kamu bereaksi, kamu telah membiarkan mereka mengendalikanmu. Ketika seseorang mencoba menjatuhkanmu dan kamu sibuk menjelaskan dirimu, kamu telah turun ke level mereka. Tetapi ketika kamu diam, ketika kamu tidak membuang waktumu untuk berdebat, ketika kamu menolak untuk ikut bermain dalam permainan mereka, kamu telah menunjukkan bahwa kamu berada di tingkat yang lebih tinggi. Kamu telah naik ke tempat di mana mereka tidak bisa menjangkaumu. Kamu telah meninggalkan dunia penuh kebisingan dan memasuki dunia penuh ketenangan. Kamu telah memahami bahwa energi dan waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak memiliki makna. Dan semakin kamu bertahan dalam keheningan itu, semakin jelas perbedaannya. Mereka yang berada di bawah akan terus berusaha menarikmu ke dalam dunia mereka. Mereka akan terus mencoba memancing reaksi darimu. Mereka akan terus menguji kesabaranmu. Tetapi kamu hanya perlu tetap diam. Karena dalam diam itu, mereka akhirnya akan menyadari sesuatu yang tidak ingin mereka akui. Bahwa kamu bukanlah seseorang yang bisa mereka sentuh. Ketika kamu tidak bereaksi, kamu menjadi sesuatu yang tidak bisa. Mereka lawan. Orang bisa berdebat dengan seseorang yang berbicara. Orang bisa menyerang seseorang yang bereaksi. Orang bisa menjatuhkan seseorang yang terlibat dalam permainan mereka. Tetapi, bagaimana mereka bisa mengalahkan seseorang yang tidak melawan? Bagaimana mereka bisa mengganggu seseorang yang tidak terpengaruh? Bagaimana mereka bisa menjatuhkan seseorang yang tidak peduli dengan apa yang mereka katakan? Mereka tidak bisa. Dan inilah sebabnya keheningan lebih kuat dari 1000 kata. Ketika kamu tidak bereaksi, kamu menjadi tidak bisa diserang. Ketika kamu tetap diam, kamu menjadi tidak bisa mereka kendalikan. Ketika kamu menolak untuk turun ke level mereka, kamu menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Dan pada akhirnya, mereka akan kelelahan sendiri. Mereka akan menyerah sendiri. Mereka akan berhenti sendiri. Karena mereka menyadari bahwa mereka sedang berperang dengan seseorang yang tidak pernah berniat untuk ikut bertarung. Diam adalah pernyataan bahwa kamu sudah menang. Kemenangan tidak selalu berarti mengalahkan lawan dengan perdebatan. Kemenangan tidak selalu berarti membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kemenangan tidak selalu berarti membalas setiap hinaan dengan pembelaan diri. Terkadang, kemenangan sejati adalah saat kamu tahu bahwa kamu tidak perlu melakukan apapun. Karena kamu sudah menang sejak awal. Kamu sudah menang ketika mereka mencoba memancing reaksimu dan kamu tidak memberikannya. Kamu sudah menang ketika mereka berusaha menjatuhkanmu dan kamu tetap tidak tergoyahkan. Kamu sudah menang ketika mereka berbicara, tetapi kamu tidak perlu membalas, karena kebenaran tidak perlu dijelaskan kepada mereka yang tidak ingin mendengarnya. Dan semakin lama kamu bertahan dalam kemenangan ini, semakin jelas perbedaannya. Mereka akan terlihat kecil dalam kebisingan mereka sendiri. Mereka akan terlihat lemah dalam upaya mereka untuk mendapatkan perhatian. Mereka akan terlihat seperti seseorang yang berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kamu berikan. Pengakuan. Dan di saat itu, mereka akan menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Bahwa mereka tidak pernah memiliki kendali atas dirimu sejak awal. Jadilah pribadi yang berjalan di jalur yang lebih tinggi. Dunia ini penuh dengan kebisingan. Penuh dengan mereka yang ingin terlihat kuat dengan berteriak paling keras. Penuh dengan mereka yang menghabiskan hidupnya membuktikan sesuatu kepada orang lain. Penuh dengan mereka yang mencari pengakuan, mencari perhatian, mencari validasi. Tetapi kamu bukan bagian dari itu. Kamu adalah mereka yang berjalan di jalur yang lebih tinggi. Kamu adalah mereka yang tidak butuh suara untuk menunjukkan keberadaanmu. Kamu adalah mereka yang tidak bisa disentuh oleh permainan mereka. Dan ketika kamu memahami hal ini, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda.
Kamu akan melihat bahwa banyak hal tidak perlu ditanggapi. Kamu akan melihat bahwa keheningan seringkali lebih kuat dari kata-kata. Kamu akan melihat bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hanya perlu menjalani hidupmu dengan ketenangan, dengan keyakinan, dengan keheningan yang penuh dengan kekuatan. Karena di dunia ini, yang paling kuat bukanlah mereka yang berbicara paling banyak, tetapi mereka yang tidak perlu berbicara sama sekali untuk menunjukkan siapa mereka. Kamu sudah menang, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Tunjukkan bahwa kamu berjalan di jalur yang lebih tinggi. Jika kamu merasakan kekuatan dari pesan ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Kirimkan sinyal kuat ke semesta. Tekan tombol suka berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 untuk menyatakan bahwa kamu tidak lagi bermain dalam permainan mereka. Bahwa kamu telah melampaui kebisingan dunia ini, bahwa kamu berjalan di jalur yang lebih tinggi, dan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkanmu, karena kamu tidak pernah berada di tempat yang bisa mereka jangkau. Dalam hidup, seringkali kita merasa terdesak untuk berbicara, membela diri, atau membuktikan sesuatu kepada orang lain. Namun, sebenarnya kekuatan terbesar datang dari kemampuan untuk tetap diam. Keheningan adalah kekuatan yang tak terlihat, namun memiliki dampak yang luar biasa. Keheningan bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa kita telah menguasai diri kita sendiri, bahwa kita tidak dipengaruhi oleh kebisingan atau provokasi dari luar. Diam bukanlah pelarian, melainkan pilihan yang datang dari ketenangan batin yang mendalam. Dengan diam, kita memberikan ruang bagi dunia untuk melihat kekuatan kita yang sejati. Kita menghapus pengaruh orang lain dalam hidup kita. Kita menolak permainan mereka, dan kita membuktikan bahwa kita tidak membutuhkan persetujuan dari siapapun untuk merasa cukup. Keheningan kita adalah pernyataan bahwa kita sudah menang, bahkan sebelum permainan dimulai. Ingatlah, dalam dunia yang penuh dengan suara keras dan hiruk-pikuk, diam bukanlah kekurangan. Diam adalah kekuatan, dan ketika kita memilih untuk tetap diam, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak hanya bertahan, tetapi kita berdiri lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih tenang dari sebelumnya. Jika pesan ini menyentuh hatimu, bagikanlah kepada orang lain yang mungkin memerlukannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan lainnya yang penuh kekuatan. Semoga setiap langkah yang kamu ambil ke depan dipenuhi dengan kedamaian dan keberanian untuk tetap diam dalam menghadapi segala cobaan.